nih hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu Uci. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang hari ini akan kita lakukan. Nah, coaching ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan awal kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif dan maksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apa potensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh ya Bu, untuk kegiatan coaching kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik Bu. Nah, yang pertanyaan berikut Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Nah, menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kemudian terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Oh ya, yang ingin saya tempuh yaitu saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu ya, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan oleh kepada saya, betul? Ya, betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya waktu banyak ya Bu. Mungkin cukup ya 15-20 menit untuk sesi ngobrol-ngobrol kita ini ya, percakapan kita ini bisa? Iya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan dulu? Jadi begini Bu, Uci, ini terkait dengan rekan guru di sekolah, ya di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu mereka itu tidak ada progres ke perubahan itu. Jadi contohnya kayak penyampaian materi yang masih menggunakan metode konvensional, kemudian masih menggunakan metode ceramah. Padahal ya yang namanya dengan perkembangan zaman ya Bu ya, ini harus ada perubahan dari tahun ke tahun gitu ya Bu. Jadi menurut pengalaman saya, rata-rata teman-teman guru saya itu mereka itu masih kurang bervariasi. Oke, kalau saya garis bawahi atau saya bisa tangkap dari permasalahannya Ibu berarti ada permasalahan tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu ya, yang kurang kreatif begitu ya Bu ya? Ya begitulah Bu. Medianya atau model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama. Oh ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari sesi kita kali ini? Saya sebenarnya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal teman-teman menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Oh ya, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahannya tuh ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat? Misalnya dalam menggunakan metode, kemudian media yang lebih bervariasi, kemudian mungkin teman-teman guru juga mereka akan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang seperti kita tahu bahwasanya sekarang ini kan ada puisi yang lagi banyak begitu ya Bu ya digunakan, kemudian ada slide presentasi, PowerPoint atau mungkin media Canva dan sebagainya seperti itu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti pembelajarannya itu sudah bervariasi, sudah menggunakan beberapa metode atau model lain. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi model-model kemudian kondisi yang ideal itu sudah berada di level 10 yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kira-kira di sekolah Ibu itu sekarang ini berada di level berapa? Kalau saya lihat itu mungkin kami masih
meningkatkan? Kan tadi level 5 ya. Kira-kira level berapa yang ingin Ibu tingkatkan agar terlihat perubahannya di dalam pembelajarannya yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Kalau saya ingin teman-teman rekan guru ini ada di level 7 ya Bu. Karena memang ketika kalau misalnya kita ke level lebih tinggi kayaknya mungkin akan mengalami kesulitan. Saya inginnya walaupun perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi memang terlihat ada perubahan. Oh ya. Nah, untuk melihat perubahan ini, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu ya, apa rencana yang akan saya lakukan, atau mungkin saya akan membuat apa ya, semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu begitu ya Bu, antara saya dengan rekan-rekan guru secara mungkin face to face, dan mungkin akan saya datangi mereka secara bergantian. Oh iya. Berarti Ibu akan melakukan atau merencanakan dengan monitoring ya, atau pendampingan. Nah, kira-kira selain melakukan monitoring atau pendampingan tadi, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan atau usahakan teman-teman Ibu ini nyaman begitu dengan model yang Ibu sampaikan tadi? Kalau mungkin bukan dengan metode tadi ya, mungkin saya akan mencoba konsultasikan dengan bapak kepala sekolah ya, atau mungkin dengan profesor kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop ya, di mana tujuannya untuk bisa meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi ataupun menggunakan media pembelajaran yang berbasis. Oh ya, berarti Ibu ingin merencanakan tentang monitoring pendampingannya atau workshop itu melalui pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat direalisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya kalau saya pikir ya, kayaknya mentoringnya yang lebih apa ya, efektif, karena kalau untuk pelatihan ataupun workshop itu kita harus memang benar-benar harus mempersiapkan dengan matang, kemudian mungkin juga butuh waktu yang lebih, kemudian berhubungan dengan anggaran juga. Kayaknya mungkin ya itulah, karena memang kita kan mendasarkan orang dari luar ya. Jadi mungkin untuk sekarang ini yang bisa saya lakukan untuk mentoring dulu ya, seperti itu. Oke, mentoring ya Bu. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan dukungan atau apa ya, seperti memerlukan bantuan dari siapa atau gimana seperti itu? Saya nanti mungkin akan minta bantuan teman guru dan yang memang ahli di bidang IT. Kemudian sebenarnya bisa melakukan pembelajaran itu tidak bervariasi ya. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya akan minta bantuan apa ya, dari bapak kepala sekolah. Oh ya, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentornya ini? Rencananya saya akan mulai minggu depan ya. Berarti insya Allah saya akan lakukan, saya akan coba dulu koordinasi dengan melakukan koordinasi, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sekolah saya, kemudian mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut ya, sehingga apa yang sudah saya rencanakan secepatnya bisa saya realisasikan. Ya. Kira-kira Bu, dari percakapan kita tadi ini ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi ini? Jujur Bu ya, setelah kita berbincang-bincang, saya mendapatkan gambaran ya, bagaimana caranya saya melakukan perubahan sekolah ya, dengan cara adanya kegiatan mentoring tadi, kemudian juga dibantu dengan ketiga guru sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oh ya, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran nih ya, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Nah, akhirnya saya tunggu ya kabar-kabarnya setelah melakukan mentoring ini, dengan untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu mungkin. Oke, percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring, berkolaborasi
Ibu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Bu ya karena sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi kebanggaan sekolah. Ya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada waktu atau kesempatan bisa diceritakan atau dihubungi ke saya ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Ya, terima kasih. Sama. Ibu Ci, tadi Ibu Ci sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Kamila. Oke, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh coaching tadi. Tadi saya sudah melakukan coaching yaitu dengan mengikuti alur cerita ya Bu ya, di mana saya menanyakan tujuan percakapan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali si coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi. Oke Bu Ci, menurut saya ini sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching yang tadi dilakukan antara Bu Ci dan Ibu Mila sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir itu, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil maupun coaching tadi yang baru saja dilakukan bersama Ibu Mila? Ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi.